Oke guys, jadi gue punya waktu beberapa jam sama HP ini buat bikin video impresinya dan banyak banget hal-hal yang menarik yang gue... Mas Arga, pinjam ya HP-nya ya. Anjir, tipis banget. Jadi ini dia HP lipat Oppo terbaru yang super tipis banget guys. Ini dia Oppo Find N5. Yuk kita bahas. Oke, mari kita mulai dari bentuk fisiknya dulu. Yang tadi gua bilang tipis banget ya guys. Cuma 4,21 mili saat dibuka. Yang artinya hampir terpaut 1 mili dari gadget Apple tertipis saat ini, yaitu iPad Pro M4 di 5,1 mili. Jadi udah nggak ada alasan lagi sih buat kalian yang nggak mau pakai HP lipat gara-gara ukurannya yang tebal. Pas dilipat gini, tebelnya itu cuma 8,93 mili atau beda setengah mili lebih dikit dari iPhone 16 Pro Max gua. Terus gue juga sempat bandingin sama pendahulunya Find N3 dan kelihatan ya bener-bener lebih tipis di sini. Waktu dilipat juga ada gapnya tuh, mungkin ada kali beda sekitar 2-3 mili. Dan kalau dilihat HP ini lebih tinggi ya, dengan lebar ya mirip-mirip aja. Untuk frame-nya dia dari aluminium dan hinge-nya titanium, yang harusnya lebih ringan dan kuat juga. Dan Oppo ngeklaim katanya lebih kuat 19% dari pendahulunya tuh. Terus kalau dilihat dari samping gini masih ada alert slider ya. Terus ada power button yang juga merangkap jadi fingerprint sama volume. Tapi entah kenapa posisinya terlalu tinggi sih buat gua. Kira-kira kenapa ya mereka bikin kayak gitu? Terus buat kamera BAM termasuk tipis loh. Sampai jari gue nggak bisa terlalu nyender. Mantep sih. Tapi gimana secara spek kamera? Sabar ya, nanti kita bahas. Dan ini dia bedanya kualitas ketiga lensa kalau dibuat video. Untuk hasil di selfie cover dan main screen cukup mirip ya. Udah oke, tapi jelas nggak sebaik dari lensa utama yang punya detail muka mantep. Dynamic range luas dan bokeh naturalnya juga berasa. Hal ini juga sama buat fotonya ya, yang mana gue cukup suka sama bokeh natural yang dihasilkan. Plus, karena pakai layar belakang, kalau kurang luas kita masih bisa pindah ke ultrawide. Dan inilah enaknya punya HP lipat. Kalian bisa ada viewfinder sendiri. Dan pakai kualitas yang paling terbaik dari HP ini ya, lensa terbaik nih. Dan kalau kurang luas, kalian bisa... Tada! Lebih luas lagi karena sekarang pakai ultrawide guys. Cuman kalian jangan kegocek kalau lagi lihat kayak begini. Jangan lihat di layarnya ya, tapi lihat ke lensanya. Karena nanti misalnya kalau sekarang gue lagi lihat di layar ya, jadi kayak nggak ada eye contact gitu nggak sih? Kecuali kalau gue lihat kayak begini, baru nih ada eye contact antara gue dengan pemirsa. Gawat, hujan guys. Saatnya kita pulang. Lanjut ngomongin spesifikasi nanti ya di rumah ya. Halo. Terus kalau ngomongin multitasking di HP lipat Oppo, ini gue selalu ingat fitur dia yang namanya Boundless View, dimana kita bisa buka 3 window sekaligus, dan satunya nanti ngumpet di samping ya. Kalau mau buka semua tinggal cubit aja. Terus juga bisa kanan kiri plus 1 di bawah. Jarang sih bisa multitasking ya kayak gini. Ini juga bisa dicubit ya buat navigasiin ketiganya. Thank you. Bener guys, jujur gue lagi eksperimen ya bikin video impresi sekejap kayak gini. Jadi kalau kalian suka boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Oke, buat spesifikasi gue jelasin yang penting-penting aja ya. Pertama, dari chipset pakai Snapdragon 8 Elite, yang mana sebelumnya 8 Gen 2. Terus baterai ada meningkat 5600 mAh yang support 80 watt charging, dan sekarang bisa wireless charging 50 watt, yang mana sebelumnya nggak bisa tuh. Nah, buat kamera, secara spek ya, kalau gue lihat sih downgrade ya, terutama buat ultrawide sama kamera selfie-nya. Untuk lensa utama sama tele, secara kualitas gue nggak tahu sih lebih bagus atau enggak, kita mesti bandingin langsung. Terus buat layar, overall makin luas nih, tapi bedanya sekitar 0,1 inch doang, yang detailnya kalian bisa lihat di sini. Sama satu nggak kalah penting, secara IP rating udah cukup lengkap dari IPX6, IPX8, sama IPX9. Dibanding sebelumnya di IPX4 doang, yang cuma bisa ciprat-ciprat. Kalau sekarang udah bisa sampai celup-celup tuh, sama disembur sama tekanan air yang kuat. Terus tambahan aja beberapa hal yang gua ketemu. Untuk crease atau lipetannya kayak biasa cukup minim dia. Untuk sudut hinge-nya juga cukup fleksibel, sekitar 20 atau 30 derajatan mungkin masih nahan tuh dia. Kalau ke belakangnya mungkin sekitar 110-an.
Oh ya, untuk case-nya ini dia sediain satu aja ya buat bagian belakang. Berbahan leather gitu, jadi cukup keset digenggam. Dan ada pelindung di bagian hinge-nya. Dan sekali lagi gue harus bilang tipisnya sih kebangetan ya. Kalian perhatiin sampai port Type-C-nya mepet gitu sama frame. Tapi jangan salah juga ya, walaupun tipis gini, feel-nya tetap berasa kokoh. Selebihnya ya layaknya HP Fold lainnya, dimana kita nggak butuh tripod lagi kalau mau shoot. Atau kalau mau selfie bisa pakai lensa utama beserta previewnya. Ya paling itu dia guys, impresi singkat plus sekejap gua. Udah mesti dibalikin nih HP-nya. Kalian kasih tahu kalau butuh kita explore lebih jauh HP ini. Masih banyak sih yang bisa dibahas. Kayak misalnya fitur-fitur menarik, sampai AI-nya belum gua sentuh juga. Atau mungkin bikin video sehari bersama? Coba kasih tahu di komen ya.